Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Sabtono dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Ifah Masrifah, SE MM. Pasar modal, kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Fungsi pasar modal. Yang pertama, pasar modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien. Yang kedua, pasar modal sebagai alternatif investasi. Yang ketiga, pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan. Yang keempat, memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik. Yang kelima, peningkatan aktivitas ekonomi nasional. Mengapa investasi lebih menguntungkan? Yang pertama, pertumbuhan melebihi inflasi tabungan deposito. Yang kedua, memberikan dividen dan capital gain. Yang ketiga, seperti juga tanah, nilainya akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan atau kinerja perusahaan. Yang keempat, relatif mudah diperjualbelikan. Yang kelima, pemegang saham berhak atas aset perusahaan jika dibubarkan. Yang keenam, Jakarta Automated Trading System atau JATS akan meningkatkan volume dari nilai transaksi. Cara-cara berinvestasi di pasar modal. Yang pertama, investor tidak dapat melakukan transaksi jual atau beli efek langsung ke bursa efek. Yang kedua, pembelian atau penjualan saham harus melalui perusahaan efek. Yang ketiga, sebelum melakukan transaksi investor harus membuka rekening di perusahaan efek, kecuali untuk investor institusi atau investor perorangan yang membeli atau menjual unit penyertaan reksadana atau pembelian saham pada penawaran perdana. Persyaratan pembukaan rekening, yaitu yang pertama, membuka rekening di perusahaan efek. Yang kedua, menyerahkan deposit atau dapat berupa uang atau efek. Yang ketiga, fotokopi KTP yang masih berlaku. Yang keempat, membuat perjanjian pembukaan rekening dengan perusahaan efek. Sekuritas yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia. Yang pertama, saham biasa atau common stock. Yang kedua, saham preferen atau preferred stock. Yang ketiga, obligasi atau bond. Yang keempat, REIT adalah hak memesan efek terlebih dahulu bagi para pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam daftar pemegang saham suatu PT untuk menerima penawaran terlebih dahulu apabila perusahaan sedang menjalani proses emisi atau pengeluaran saham-saham. Warrant atau warrant adalah hak untuk membeli saham atau obligasi dari satu perusahaan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya oleh penerbit warrant atau perusahaan emiten. Pasar modal atau capital market. Yang pertama, para pemain utama pasar modal adalah perusahaan yang akan melakukan penjualan atau emiten, dan pembeli atau pemodal atau investor yang akan membeli instrumen yang ditawarkan oleh emiten, kemudian didukung oleh lembaga-lembaga lainnya untuk beroperasinya sebuah pasar modal. Tujuan emiten memperoleh dana dari pasar modal yaitu perluasan usaha atau pasar, kapasitas produksi, dan lain-lain. Perbaikan struktur modal atau modal sendiri dan modal asing. Pengalihan pemegang saham. Tujuan investor dalam pasar modal antara lain: pertama, memperoleh dividen. Yang kedua, kepemilikan perusahaan. Yang ketiga, berdagang atau mengharapkan keuntungan jual beli saham. Pasar perdana atau primary market. Pasar abstrak di mana terjadi penawaran dan penjualan efek untuk pertama kalinya saat penerbitan efek oleh suatu perusahaan yang go public. Pasar sekunder atau secondary market
merupakan tempat bagi para investor untuk membeli atau menjual kembali efek yang dimilikinya. Pasar ini diharapkan dapat menjamin likuiditas efek dalam pengertian jika pada suatu saat investor pemilik efek memerlukan dana, maka diharapkan efeknya dapat segera dijual untuk memperoleh uang yang diperlukan. Pada pasar sekunder, harga efek terjadi atas dasar kekuatan permintaan dan penawaran efek. Lembaga penunjang pasar perdana, yaitu penjamin emisi atau underwriter, akuntan publik, konsultan hukum, notaris, agen penjual, dan perusahaan penilai. Pelaku pasar modal, yaitu emiten, investor, penjamin emisi atau underwriter, agen penjual, penanggung atau guarantor, wali amanat atau truste, pialang, biro administrasi efek atau BAE, tempat penitipan harta atau bank kustodian. Tugas underwriter, yaitu memberi nasihat mengenai jenis efek yang sebaiknya dikeluarkan, harga wajar untuk efek yang dikeluarkan, jangka waktu efek. Mengajukan pendaftaran emisi efek. Pengisian pendaftaran emisi efek, penyusunan prospektus, merancang spesimen efek, mendampingi emiten dalam proses evaluasi, mengorganisir penyelenggaraan emisi, pendistribusian efek, menyiapkan sarana penunjang. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.